Teknologi pembelajaran merupakan usaha sistematik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar untuk suatu tujuan khusus serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi sumber manusia dan manusia agar belajar dapat berlangsung efektif. Konsep teknologi pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk tujuan suatu pembelajaran, juga sebagai alat atau cara mendampingi guru pada saat pembelajaran berlangsung, atau bisa juga dikatakan sebagai alat pengganti buku paket, pendamping, dan lain-lain, dan membuat proses pembelajaran lebih modern sehingga tidak membuat siswa menjadi cepat bosan. Materi yang kedua, membandingkan jenis-jenis pembelajaran kooperatif sebagai teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran kooperatif memiliki 5 model. Yang pertama, Student Achievement Division atau STAD. Yang kedua, Jigsaw. 3. Group Investigation. 4. Think Pair Share. 5. Number Head Together. Kelemahannya diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan diskusi, seperti belajar kelompok. Siswa yang pandai menguasai jalannya diskusi, sehingga siswa yang kurang pandai atau kurang kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya yang tidak terbiasa dengan belajar. Definisi game, simulator, dan contohnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, game diartikan permainan. Permainan adalah kegiatan kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan, berinteraksi dengan sistem konflik dalam permainan, yaitu yang rekayasa atau buatan. Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan juga menentukan permainan. Game berasal dari bahasa Inggris yang artinya permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual yang juga dapat diartikan sebagai arena keputusan dan juga aksi permainan. Dalam game ada target-target yang diingin capai pemainnya. Dengan bantuan teknologi, kini game dapat diartikan lebih luas lagi. Jadi, secara istilah, pengertian game adalah permainan yang diprogram pada suatu perangkat yang dapat dijalankan secara offline maupun online. Berdasarkan alat atau platform yang digunakan, jenis game terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada arcade games. Arcade game yaitu biasanya game yang terdapat di mall-mall, sehingga misalnya ada game yang menembak maka disediakan juga pistol atau dengan setir tambahan untuk game balap mobil. Yang kedua yaitu console games. Konsol ini contohnya PlayStation, Nintendo Switch, Xbox 360 dan lainnya. Yang ketiga ada handheld games. Games ini bisa dibawa kemana-mana, hampir sama dengan konsol games. Yang keempat, PC games. PC games yaitu game yang menggunakan platform PC atau personal komputer. Biasanya pengendalinya berupa mouse, keyboard, atau joystick. Yang kelima adalah mobile games. Game yang saat ini banyak digandrungi oleh semua orang. Contohnya yaitu contoh game yang populer yaitu Mobile Legends. Simulator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah program yang berfungsi untuk menyimulasikan suatu peralatan tetapi kerjanya agak lamban daripada keadaan yang sebenarnya. Simulasi menurut Depdiknas adalah metode pelatihan yang meragakan suatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Bambang Sridadi mengemukakan bahwa simulasi adalah proses implementasi model menjadi program komputer atau software atau rangkaian elektronik dan mengeksekusi software tersebut sedemikian rupa sehingga perilakunya menirukan atau menyerupai sistem nyata untuk tujuan mempelajari perilaku, pelatihan, atau permainan yang melibatkan sistem nyata. Arif S. Sadiman berpendapat tentang simulasi yang merupakan suatu model hasil penyederhanaan suatu realitas. Selain harus mencerminkan suatu yang sebenarnya, simulasi
harus bersifat operasional. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan simulator merupakan suatu alat atau media tambahan mirip dengan aslinya, yang kegunaannya dalam pendidikan adalah membantu seseorang pendidik dalam menyampaikan suatu pengetahuan kepada peserta didik, baik dijadikan materi maupun replika penggunaan suatu alat yang skalanya lebih besar. Di sini ada beberapa contoh tentang software simulator, yaitu Cisco Packet Tracket, yang kedua Wireshark, yang ketiga Proteus, yang keempat Simulation X, yang kelima Google SketchUp, dan yang terakhir yaitu Oracle VM VirtualBox. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi jenis-jenis pusat belajar atau sumber belajar. Nah, apa saja? Yang pertama adalah message atau pesan. Message atau pesan yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Contohnya informasi bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua, people atau orang. People atau orang yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya dosen, guru, instruktur, tutor, siswa ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah materials atau bahan. Material atau bahan yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras, ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori materials seperti buku, modul, majalah, slide, film, audio, video, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu device atau alat. Device atau alat yakni suatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya overhead, proyektor, kamera, papan tulis, mesin, mobil, motor, alat listrik, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah teknik. Teknik yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, diskusi seminar, kemudian pemecahan masalah, simulasi, permainan. Dan yang keenam adalah setting atau lingkungan. Setting atau lingkungan yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik ataupun non-fisik, ruang kelas, studio, perpustakaan, atau aula. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai deskripsi tentang program instruction, program tutoring, program teaching, dan personal of system of instruction. Yang pertama, pengertian metode program instruction. Bagi belajar siswa di sekolah, pengajaran ini langsung seperti halnya paket pengajaran diri sendiri dengan menunjukkan suatu topik yang disusun secara cermat untuk dipelajari dan dikerjakan oleh murid. Tiap-tiap pekerjaan murid langsung diberi feedback atau umpan balik. Menurut Sidney Precy, metode program instruction atau pengajaran berprogram adalah merupakan proses pembelajaran yang dilakukan antara guru dan murid yang terjadi secara langsung dengan perantara sebuah alat yang sudah disusun secara terprogram dengan sederhana. Metode program instruction atau pengajaran berprogram mengandung dua macam perangkat, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware berupa teaching machine, komputer, simulator. Kemudian yang B atau perangkat lunak atau biasa disebut dengan software berupa pengajaran berprogram, modul, buku paket, sistem, dan sebagainya. Secara umum dapat disimpulkan program instruction atau pengajaran berprogram adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan antara seorang guru dan murid yang terjadi secara langsung dengan perantara sebuah alat yang merupakan suatu bentuk perwujudan dan teknologi yang telah disusun secara terprogram dengan sederhana dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, program tutoring atau biasa disebut dengan per-tutoring merupakan kelompok siswa yang telah tuntas terhadap bahan pelajaran, memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami bahan pelajaran.
Metode pertutoring adalah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh siswa yang memiliki pemahaman tentang keterampilan komunikasi dan konseling atau tutor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membantu teman-temannya. Contohnya yang mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Agar memperoleh hasil belajar yang baik, melalui metode ini siswa berdialog dan berinteraksi dengan sesama siswa dan berinteraksi di bawah bimbingan guru, sehingga siswa termotivasi untuk menguasai bahan ajar yang disajikan sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, program teaching. Merupakan suatu perpaduan pembelajaran yang sudah ada, yaitu kompetensi basic training atau CBT dan production basic training atau PBT. Dalam pengertiannya bahwa suatu proses keahlian atau keterampilan atau life skill dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntunan dunia industri atau pasar konsumen. Teaching atau teaching factory ini merupakan model pembelajaran yang berorientasi kepada bisnis dan produksi. Aplikasi program ini dengan cara memadukan konsep bisnis dan pendidikan kejuruan sesuai dengan kompetensi keahlian yang relevan. Misalnya, pada kompetensi teknik komputer dan jaringan melalui kegiatan servis komputer atau laptop, smartphone yang dikerjakan oleh siswa. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran Personalized System of Instruction atau disingkat PSI. Merupakan pembelajaran berbasis personal atau individu siswa yang sudah dimodifikasi dengan sistem cooperative learning. PSI ini merupakan pembelajaran yang menggunakan sistem modular di mana siswa dibantu oleh seorang tutor yang dapat berupa guru atau teman satu kelasnya. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran Personalized System of Instruction. Yang pertama, memungkinkan siswa maju menurut kemampuan masing-masing atau self-paced learning. Kemudian yang kedua, ada persyaratan penguasaan yang sempurna bagi setiap unit pelajaran sebelum maju ke unit pelajaran selanjutnya. Yang ketiga, menggunakan ceramah dan demonstrasi sebagai alat untuk memberikan motivasi kepada siswa. Dan yang terakhir, motivasi guru siswa ditekankan pada penggunaan materi-materi pembelajaran tertulis dalam bentuk program.